Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjut lagi nonton anime yang berjudul Hataraku Sama season ke-2 kayak gitu ya. Jadi episode ke-8 kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu apa tuh namanya? Arc yang lumayan serius ya bahasanya dari itu nama dari siapa tuh namanya munculnya iblis-iblis yang sedang atau menuju ke bumi ya mengejar untuk mencari pedang sucinya si Emi ya bahasanya dengan apa tuh namanya setelah provokasi daripada si itu pala botak itu gue lupa nama siapa. Aduh gue lupa nama karakternya sumpah. Itu pokoknya si baba botak itu yang kata dia ngeprovokasi orang-orang di ibu kota iblis dan kira terciptalah kekacauan lah ya bahasanya dikarenakan ini apa tuh namanya kekacauan yang ditimbulkan dari provokasi itu. Dan akhirnya apa tuh namanya iblis-iblis yang dari siapa gitu gue lupa itu akhirnya datang dan disuruh balik ya bahasa sama si Mao ya bahasa sama si Yusa juga sama ini juga. Dan kemarin juga cara untuk mereka agar kayak memperlihatkan bahwa pedang suci itu ada di tangannya dia itu adalah dengan ngebeluk si Emi. Terus di akhirnya juga apa tuh namanya kamu nggak apa-apa jadi aku lebih kuat lagi gitu kan ya nggak apa-apa meskipun jangan meremehkan kekuatan Mao ya aku akan menaklukkanmu kayak gini itu kata-kata itu bikin salah paham gitu tapi lucu sih. Terus tiba-tiba si siapa tuh namanya si Chiho pun juga itu maksudnya menaklukkan mengalahkan kan gini maksudnya sebagai raja iblis kan gini itu lucu banget sih jadi kayak bener romcom banget. Dan ya mungkin kita bakal balik lagi ke romance ya ini bakal balik lagi ke romcom kemungkinan jadi cerita seriusnya sudah selesai. Nah gue penasaran nih kayak gimana nih lanjutannya kayak gitu. Oke langsung kita mulai untuk episode ke-8 dari Hataraku Sama season ke-2. Oke episode 8 kita mulai saja 1 2 3. Kuat. Yang nggak sudah diperbaiki itu doang. Mager Ronaldo. Ronaldo. Ya. Pas di sini nggak kerja gitu loh Ursiara. Nyambi lagi. Nagano kemana lagi nih? Dari kakaknya si ayahnya Shiho kan tadi ya ditelepon sama kakaknya. Eh, ayahnya Shiho ditelepon sama kakaknya. Oke, jadi tawa, oke sate, na 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 na, na 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 na. Namaru yo, na 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 na. Oke.
Ya, mabok ini dia, mabok kendaraan. Malu ya. Iya, keceplosan. Iya, turun gunung buat cari makanan. Oh, kemarin diserang babi hutan. Oh, hmm. Jadi kayak ada beruang, makanya orang-orang yang part time atau nyambi gitu ya bahasanya itu pada takut. Mhm. Tapi feeling gue Emi bakal datang sih entah kenapa ya. Oh, rumah Kappa. Oh, oh punya main sumo. Tahu dia ya. Sedokodama apaan? Nah, ada keluar satu organ bernama dari anus manusia udah hell seorang pecundang. Udah terlalu mabuk aja. Buset. Luas aja, luas banget berarti. Mau sadao Yumiko. Iya. Yeah. Bisa muat satu kastel ya. Sasazuka dan Hatta Gaya apa itu? Maksudnya kastel Ibis itu maksudnya ininya dia, betul apartemennya dia, kos-kosan. Nanti ya. Jadi kayak kayak norak banget gitu loh. Manji, Yumiko, sepupunya Chiho, Hitoshi. Eh, oh ya. Ya, itu berterima kasih gara-gara pengetahuannya Chiho itu membantu mereka untuk ngurusin si ini Alas Ramus. Eh. Oh, diserang babi hutan deh, bukan diserang beruang. Daftar masakan pada pada tahu ya, pada tahu ya. Ya, ya pada tahu. Hmm. Ay, ya.
Oke, oke. Iya, coba Asia itu kayak orangnya tuh kan serius banget gitu loh, kocak gitu orangnya. Oh, oke. Tapi emang terkadang ini ya orang apa tuh namanya ketika lu kayak ada udara gitu ya bahasanya itu tuh malah bikin nggak lu mabuk gitu. Itu apa tuh namanya bikin lu nggak mabuk gitu loh. Hmm. Ya, tewas dia. Sudah wafat sepertinya ya. Ya, tepar juga. Oh, what? Ya kan bener ketemu kan? Alas Ramus pasti ada juga sini. Tuh kan ya. 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 Ya, salah paham dah. Oke, dijelasin gimana nih? Penasaran gua. Ya, dititipkan ke Suzuno sama Emi. Oke, Kamesuki. Kanamir kan ibunya. Oh, alasannya. Udah mulai merengek. Oh, oke. Ini alasannya ya, biar kita sama mau karena ayah. Ja. Oh. Oh, udah mau ikut kerja juga. Petani gandum. Ya. Jadi maksudnya bertani itu ini kali ya, kayak itu pekerjaan keluarganya si Emmy gitu. Mungkin gua nggak tahu alasan Emmy datang ke sini tadi benar nggak tuh yang kata dia karena si Alas Ramus apa ngerengek pengen ketemu mau. Ngapain di Cican? Iya, nggak ada masalah sih. Ada perlu apa? Ini baju baru kah?
Oh, udah mau memamerin baju santainya dia ke mau. Oke. Oh ya, dalam cerita tentang Yusa ya. Ya desa ya namanya ya. Masih masih bagus gitu langitnya. Hmm. Kenapa emang? Ya kan kalau ke petani iya, kalau ada musuhnya dia tuh malah ngelakuin pertanian malah iya, malah konflik jadi kayak oh, oke. Oh, berarti dia tuh iblis itu ngancurin pertanian mereka, cuy. Dulu pertanyaannya si Emmy. Makanya itu berubah jadi mau jadi Yusha kan. Hmm. Hmm. Oh, ini feeling gua ada hewan nih. Nah, ya beruang. Gimana nih? Ya ini beruang nih. Tapi beruangnya Emmy. Oh, ada ini ya. Kerja iya. Tapi pagi ya. 4:30. Oh. Emang harus bangun pagi kayaknya. Gua gak ngerti tentang pertanian-pertanian gitu. Gamblang. Wah. Lagi diamuk ya sama Emmy. Terong dan mentimun. Hmm. Oke. Bye bye. Lucu banget. Mungkin itu kali ya alasannya kenapa pagi-pagi kali ya. Ya apa nih alasannya kenapa? Pertandingan musim panas. Oh, ada kayak semacam tekniknya gitu ya. Sistemnya. Hmm, masih masih ini ya, nutrisinya masih banyak. Oh, menarik, menarik. Oh, oke. Jadi harus cepet, cuy. Iya, panennya jangan terlambat. Menarik ilmu baru, cuy. Ilmu baru. Ilmu baru. Oke. Oh, iya, karena dia ngesarkas kan. Susah nih gue jadi petani lo malah. Iya.
Mmm, iya, dia ngancurin kampung halamannya. Makanya itu pengen jadi Yusha kan. Mmm, ya itu masalah kayak, permasalahan personal lah, kalau masalah bantuin kerja ya ya udahlah kerja-kerja aja gitu. Tidur selamanya dead aja si geblek. Ursiara saking males apa yang tidur selamanya anjir. Oh, kenapa tuh? Oh, mau ketemu mama ibunya. Si ini malah main main laptop aja di kamar. Ah, lucu banget. Ja. Asia. Dia diaduin. Ya, gak makan. Apa? Ya, ini beruang nih feeling gua nih ya. Beruang. Ini ada ilmu sedikit kah untuk hadapin beruang kayak gimana? Iya, kalau kurus terus dia benar nyari makan banget, habis gitu. Tapi bukannya kalau ada beruang itu dia harus lari ya? Oh, jangan sampai narik perhatian. Oh, kalau dia nangis ya langsung ini. Iya. Wah, diincer. Ah, habis lagi fuck. Ya, seru tuh tadi. Oke, oke, menarik. Jadi istilahnya apa tuh namanya? Kita baru tahu ya, berarti fakta baru ya istilahnya M itu tata keluarga itu keluarga petani gitu dan ya jelas banget ya pada waktu perang di antara manusia dan iblis gitu ya. Ya pertaniannya dihancurin gitu loh. Maka itu menjadi pemicu dia mungkin ya motivasi dia untuk menjadi seorang Yusha gitu. Seorang pahlawan. Dan di sini istilahnya bisa dibilang kayak apa ya? Cukup balance ya di antara Chiho sama mungkin lebih condong ke Chiho ya karena kan dia sebelum-sebelumnya kan fokus itu ke Emmy gitu ya. Apalagi episode kemarin gitu. Episode ini Chiho itu dapat dapat screen time yang lumayan gede juga gitu loh untuk kedekatan dia dengan Emmy. Apalagi tadi kan saya tadi dia ada keluarga dengan bantuan keluarganya juga gitu kan. Kayak keluarga sendiri udah tahu bahwa si Chiho ini suka sama si Yusha gitu loh.
Tapi kan kalau Yusha ya, Yusha sendiri pun udah tahu ya tentang perasaannya si eh Chiho gitu ya. Dia ngomong Emi tadi ya, Chiho ya. Perasaannya Chiho sendiri. Jadi istilahnya ya dia nggak denial atau kayak malu-malu atau kayak gimana. Karena dia udah tahu perasaannya Chiho gitu loh. Tinggal netapin hati doang sebenarnya sih mau ini gitu. Habis ya. Ya itu tadi episode ke-8 ya dari Hataraku mau sama season kedua. Ya itu tadi untuk episode ke-8 dari Hataraku mau sama season kedua. Jadi benar-benar apa tuh namanya bisa dibilang bagus banget sih kalau menurut gue episode ini ya. Jadi apa tuh namanya banyak hal yang apa tuh namanya kita baru tahu ya sekarang, khususnya tadi tentang ternyata si Emi itu berasal dari keluarga petani ya dulu waktu pas di zaman di dunia lainnya itu, di dunia yang di Enta-Isla itu, yang ada Enta-Islanya itu. Nah itu apa tuh tadi itu udah dari keluarga petani, dan waktu pas perang di antara iblis dan manusia gitu ya bahasanya, akhirnya pertaniannya semua itu hancur semua, dan itu mungkin menjadi kayak motivasi atau kayak pemicu ya si Emi itu menjadi Yusha kayak gitu. Nah apa tuh namanya di sini tuh si makanya tadi alasan kenapa si Emi ini datang ke apa tuh namanya datang ke tempatnya si Chiho ini ya bahasanya itu tuh sepertinya karena memang dia itu kayak ada kayak semacam konflik batin ya bahasa, jadi kayak ngerasa nggak enak gitu karena orang yang ngancurin apa tuh namanya ladangnya dia dulu di dunia sebelumnya gitu kan bahasanya, itu malah melakukan hal itu di sini gitu loh. Saya kayak ngerasa nggak enak aja kayak gitu. Tapi ya apa tuh namanya, dan ya si Emi istilahnya meskipun itu kayak ngerasa nggak enak dalam hati dan itu urusannya dia sama Mao kan bahasanya. Tapi ya di sini ya memang karena itu kerjaan dan memang disuruh gitu ya, ini adalah bagian kerjaannya si Mao juga untuk ngurus ladang, jadi ya udahlah kerjain aja kayak gitu. Jadi sehingga si Mao ini jangan ngerasa bersalah atau kayak gimana, karena itu akan mengganggu balas dendamnya dia gitu loh untuk si Mao ini, si Emi gitu. Itu menurut gue bagus banget sih. Dan si Chiho ini dia dapat screen time lumayan banyak ya di episode ini, karena ya apa tuh namanya di episode sebelumnya Emi ya yang paling banyak, dan si Chiho ini dapat screen time tadi, dapat dukungan juga dari keluarganya juga tadi ya, dimana keluarganya itu pada tahu ternyata si Chiho itu suka sama Mao gitu ya istilahnya, dan itu apa tuh namanya kayak udah di approve sama keluarganya gitu ya. Terus apa tuh namanya si Chiho sendiri juga ngasih tahu ya bahasanya tentang Emi ya istilahnya, apa yang dikirim sama Emi, dan apa tuh namanya tentang perasaannya dia terhadap Mao yang kerja di ladang gitu kan, di pertanian kayak sebagai petani kayak gitu. Nah tadi ada ilmu baru juga terkait dengan kita apa tuh petani itu harus kalau mau panen itu dari pagi gitu kan, karena istilah pada saat malam itu nutrisinya tuh pada tinggi gitu kan, apa tuh namanya tumbuhan itu kayak naruh nutrisi tinggi lah bahasanya di buahnya itu. Jadi panennya itu harus pagi, karena hasil kalau manennya pagi sama hasil kalau manennya siang itu pasti bakal beda banget, dibilang kayak gitu. Nah itu ilmu baru banget ya istilahnya, ilmu baru. Dan istilahnya mungkin kalau lu yang nanam buah atau apa mungkin bisa ngambil ilmu itu tadi diterapin di real life, mungkin kayak gitu kali ya. Soalnya gue pribadi juga nggak tahu apa tuh namanya tentang ilmu-ilmu tanaman-tanaman kayak gitu ya, bahasa nanam-nanam, manen-manen kayak gitu. Dan tadi manennya juga harus cepet juga ya bahasa, jadi kalau manen langsung set udah kayak gitu. Itu ilmu baru sih, bagus banget semoga episode ini. Dan tadi di akhir gantung ya bahasanya why gitu, tapi ya apa tuh namanya itu bagus sih ya, gue jadi penasaran mau episode berikutnya kayak gimana kayak gitu. Oke segitu aja untuk episode ke-8 dari Hataraku sama season kedua. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-9 kayak gitu. Oke segitu, terima kasih, bye.